Sebenarnya pengantar makan aja. Oke. Oh ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sondan Saradi sebagai Kepala BPD AB ya Bu ya di Kecamatan Siantar Sekalasari, begitu juga dengan ibu semua yang ada di kantor KB Kecamatan Siantar Sekalasari. Nama saya Dasni Burdamani, saya bekerja di Puskesmas Bangkapul. Ini udah ketiga kali nih ya Bu ya. Udah bosan nengok saya Bu? Nanti saya harus operasi plastik nanti. Oke, saya ambil ini materinya. Kita lanjut aja ya Bu ya. Tumbang remaja. Tujuan pembelajaran ini Bu menjelang setelah selesai sesi ini menjelaskan tentang perubahan fisik pada remaja. Ibu-ibu ini kan nanti mau jadi kader ya kan Bu? Bukan mau jadi kader, udah kader ya. Oke, memberikan penjelasan tentang perubahan fisik memasuki usia remaja kepada anak. Sebenarnya materinya saya berikan kepada konselor sebaya di SMA. Ya, tapi ibu-ibu juga bisa memberikan kepada masyarakat ya yang ada di sekitarnya, terlebih kepada anak remajanya. Ya, perkembangan fisik remaja, perkembangan jiwa remaja, gizi remaja di masa lalu. Ciri-ciri fisik remaja, pertumbuhan fisik yang pesat. Pertumbuhan alat genitalia remaja perempuan dan laki-laki berbeda. Tahu kita ya Bu, anak perempuan mulai tumbuh pesat pada usia 10 sampai 12. Ini fase pertumbuhan cepat, fase kedua. Pertama tadi 0 sampai 2 tahun ya Bu, udah tahu ya Bu? 0 sampai 2 tahun fase pertama, fase kedua itu untuk perempuan 10 sampai 12. Untuk laki-laki 12 sampai 14. Ya. Pertumbuhan fisik anak perempuan dan laki-laki tidak sejalan dengan perkembangan emosionalnya. Ya. Pertumbuhan tinggi remaja dipengaruhi 3 faktor, yaitu genetik, faktor keturunan, gizi, dan variasi individu. Maksudnya variasi individu itu Bu, misalnya kayak kita kan termasuk apa Bu? Asia, Eropa, kita kan beda ya Bu ya. Nah, tapi faktor keturunan ini itu cuma 10 sampai 20%. Ya, jadi bisa dirubah. Dari apa? Dari gizi dan variasi individu. Oke. Misalnya mamanya Indonesia, bapaknya bule, ya kan, bisa jadi nanti abangnya tinggi, adiknya pendek, ya kan, karena ada tadi variasi individu. Ini perubahan fisik remaja perempuan, bayi 5 tahun, 10 tahun, 14 tahun, ya, ini laki-laki 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Pengantarnya dulu saya lupa tadi. Yang dikatakan remaja umur berapa Bu? 12 sampai 18, kalau dari kesehatan 12 sampai 18 ya Bu ya. Oke, ini perubahan fisik remaja. Kalau laki-laki apa aja itu? Otot dada, bahu, dan lengan melebar, ya. Kening menonjol, rahang, dagu melebar, dan jangkung tumbuh. Perubahan suara. Ada anak-anak ini umur 13 tahun suaranya sudah ngebas. Ada ya Bu, nah itu berarti normal ya Bu ya. Oke, pertumbuhan kumis dan jambang. Ada yang sudah tumbuh jambang? Ada ya Bu, kumis ya kan. Pertumbuhan rambut kelamin, ketiak, dada, dan lain-lain. Oke, pertumbuhan lemak dan keringat jerawat. Ada yang jerawatan ya Bu. Tambahan berat badan dan tinggi badan. Nah, kalau nggak tambah-tambah berat badannya, nggak tambah-tambah tinggi badannya, kita apain Bu? Diperiksakan, bukan dinengok aja ya Bu ya. Oke. Kalau perempuan pinggul melebar, untuk apa itu nanti Bu gunanya? Nah, pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi awal. Ada di sini anaknya yang belum menstruasi, sudah remaja. Ada itu Bu pengalaman, dia umurnya sudah 18 tahun belum menstruasi. Nah, maksudnya gini, orang ibu-ibu sebagai ibu ya di rumah, jangan anaknya itu diabaikan. Dilihat, harusnya anak-anak itu usia haid itu 12 tahun ada ya Bu ya. Nah, 12 tahun ada. Sebenarnya zaman dulu sih 14 tahun mulai ke atas. Cuma karena ada perubahan pola makan, ya kan? Oke. Nah, coba didampingin anaknya. Lihat anaknya. Ini anak teman saya tuh 18 tahun belum haid. Dia nggak tahu anaknya belum haid. Nah, itu kan harus diperiksakan, ya kan? Jangan sampai nanti zaman sekarang sih banyak yang susah dapat anak ya kan Bu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Pertumbuhan rambut kelamin dan ketiak, payudara membesar. Nah, ini payudara membesar ini, mama-mama ini zaman sekarang ini tolong diperhatikan juga anaknya. Kalau payudaranya membesar, ya kita dari segi estetika ya pakai bra ya Mak ya. Ya kan, anaknya itu supaya di inilah ya apa Bu, diajari, iya, diawasi, jangan sampai ya. Kita zaman sekarang banyak kanker payudara kan Bu, banyak kan Bu. Nah, itu salah satunya pakai bra ketat, itu salah satu bra ketat
baru pakai kawat. Ya, tolong diawasin anaknya. Itu bukan sekarang dianya sakit langsung sekarang sakit kanker ya, bukan ya. Itu perlakuan dari sebelum-sebelumnya. Oke. Pertumbuhan lemak dan keringat jerawat, pertambahan berat badan, tinggi badan. Nah, ini masa remaja ini yang sering bawa badan ya kan? Ya Bu ya, sering bawa badan itu. Itu normal ya. Perkembangan jiwa remaja ini mengenal perkembangan jiwa pada usia remaja, menyampaikan perkembangan jiwa remaja kepada teman sebaya, itu untuk konselor sebaya ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan perkembangan jiwa remaja? Merupakan perasaan sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain, mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke. Psikososial, emosi, dan kecerdasan. Psikososial itu apa? Merupakan manifestasi perubahan faktor-faktor emosi, sosial, dan intelektual. Ini kita bahas satu-satu. Ini karakteristik psikososial remaja. Remaja awal itu 10 sampai 14. Kita kan bilang remaja itu 12 ya, awal itu 10 sampai 14. Remaja pertengahan 15 sampai 16, remaja akhir 17 sampai 19. Oke, ya. Psikososial remaja awal itu meningkatnya kesadaran diri, perubahan emosi, mudah marah, tersinggung, agresif. Benar nggak Bu? Benar kan? Senang bereksperimen dalam berpakaian, berdandan trendy. Ya kan Bu? Dulu ingat nggak Jojon? Kalau celananya di sini ya. Sekarang celana laki-laki kalau bisa di bawah. Ya kan? Narkoba ya Bu, nampak keluar. Perilaku memberontak sehingga sering konflik. Banyak ya Bu. Makanya banyak orang scoring aku sama mamaku. Gigi dia ya kan? Remaja mempunyai keterkaitan dengan kelompoknya. Nah ini. Makanya mama-mama ini harus tahu anaknya sama siapa berteman. Yang bagus enggak, sama seperti dalam ibu tadi. Kalau temannya narkoba, besar kemungkinan dia akan ikut. Ya, coba mama-mama, ibu-ibu juga, misalnya tetangganya, misalnya nggak ada lagi anak kita remaja, tetangganya coba, itu itu kemarin itu berteman sama si Anu yang baru keluar dari narkoba, kan bisa ibu sampaikan kepada. Nah, oke. Sulit bertoleransi dan berkompromi, benar nggak ibu? Ya kan, kok remaja ini kalau bisa katanya aja yang diikuti ya kan, misalnya minta uang sekarang, kalau bisa sekarang adanya. Nah gitu, jadi mama-mama yang lebih tahu menghadapi anaknya harusnya, makanya kita pelajaran ini biar tahu kita menghadapi anak kita, terlebih dulu anak kita ya Bu ya. Oke, psikososial remaja pertengahan tadi awal. Yang satu, mampu berkompromi, tenang, sabar, lebih toleran untuk menerima pendapat orang lain. Tadi umur 15 sampai 16 ya Bu ya, pertengahan ya, sudah mulai dia. Belajar berpikir independen dan menolak campur tangan orang lain termasuk orang tua. Benar nggak Bu? Siapa sini anak yang usia 15 sampai 16 tahun? Ya gitu nggak Bu? Apa yang dikatakan mamanya, dia kalau bisa mengikut temannya aja, ya kan? Ya. Bereksperimen untuk mendapatkan citra diri, baik itu positif maupun negatif. Nah disinilah dia peran serta orang tua, dia ikut negatif atau dia ikut positif. Ya. Tidak berfokus pada diri sendiri, mudah bersosialisasi dan tidak lagi pemalu. Ya, masa pertengahan ya, membangun nilai norma dan moralitas. Nah, kalau orang mana mau memasukkan jurus-jurus maut di usia inilah 15-16, ya kan? Jangan gini, jangan dekati. Walaupun dia tidak mau mendengar mama, tapi di usia ini karena tadi 14 itu 10 sampai 14 itu dia masih labil, masih ngikutin kata orang, ya kan? Pertengahan ini sudah bisa dimasukkan, ya. Sebenarnya pendidikan itu mulai dari sejak dini, cuma itu tadi diambil masa-masanya yang mana yang tepat, ya kan? Oke, ini remaja pertengahan lanjutnya mulai membutuhkan lebih banyak teman dan bersifat solidaritas. Nah, inilah yang ikut tawuran itu, ya kan? Anak SMA ini kan Bu, ya tawuran. Mulai membina hubungan dengan lawan jenis, tapi tidak serius. Disinilah kita takutnya, yang MBA itu ya kan? Nah, disinilah dia. Mampu berpikir abstrak, berhipotesa dan peduli untuk mendiskusikan atau berdebat terhadap permasalahannya. Ini lebih bagus. Meningkatkan keterampilan khusus. Nah, disinilah dia harus mama-mama kasih keterampilannya. Kan banyak sih anak kalau usia kayak gini pasti lah kesibukannya seperti dikasih les berenang, ya kan Pak? Di sini ya. Minat yang besar dalam seni dan olahraga serta berorganisasi. Kalau ada remaja masjid, ya udah dorong dia untuk ikut itu, dan begitu juga dengan yang Kristen ya di gereja. Senang berpetualang, nih dia berpetualang dalam apapun dia suka di sini ya. Dalam hal mencari cewek cantik pun dia di sini. Ya. Ini remaja akhir, mulai menggeluti masalah sosial, politik, agama. Ini mau dekat-dekat mahasiswa ya.
Oke, mulai belajar mengatasi stres. Nah, ini dia mengatasi stres apa tadi dengan narkoba. Bisa jadi kan? Oke, sulit diajak berkumpul dengan keluarga, benar nggak Bu? Makan sama pun susah, ya kan? Belajar mandiri secara finansial maupun emosional. Ada yang, "Ma, aku gak usah kuliah, Ma, aku mau kerja aja." Ada kan di usia gini. Mampu berhubungan dengan lawan jenis tapi dia lebih serius. Ya, merasa sebagai orang dewasa. Ya, sudah merasa lagi ya sudah dewasa. Kalau udah bisa bikin SIM udah bisa nih kan Bu? 17 sampai 19. Oke, jadi sekarang ini satu itu tadi ke ini ya. Saya mau ambil satu lagi ke gizi. Nah, itu untuk pengantarnya aja, karena saya sebagai nutrisionis saya ambil ke gizi Bu, biar nggak lari-lari ya Bu. Ini dia. Apa saja zat gizi yang dibutuhkan untuk itu untuk remaja? Ini ya. Udah tahu orang Ibu ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan serat. Udah tahu ya Bu. Saya selipkan sedikit, stunting itu tahu ya Bu? Tahu ya, stunting itu bisa diatasi dengan 1000 HPK kan Bu? 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau tidak bisa diatasi pada saat itu, masa fase cepat tadi berapa? Perempuan 10 sampai 12. Laki-laki 12 sampai 14. Nah, kita kejar di masa itu. Boleh ya, tapi bukan berat. Tapi itu cuma 10 sampai 20% Bu. Baduta tadi itu 80 sampai 90%. Nah, 10 sampai 20 ini jangan sampai kecolongan. Apa aja yang kita butuhkan untuk anak-anak itu? Kalau masa remaja itu untuk perempuan apa itu tadi Bu? Dia haid. Tadi tablet tambah darah udah biasa ya Bu? Dikonsumsi nggak Bu? Jangan iya aja Bu, memang dikonsumsi. Ya, oke. Kalaupun nggak dapat tablet tambah darah anaknya, tolong dikasih sumber zat besi. Ya, dari mana? Daging-daging. Apalagi Bu? Sayur daun. Ya. Kalsium juga Bu butuh. Kalsium ya. Nah, di situ kita kejar yang untuk tinggi itu apa Bu? Protein dan kalsium. Itu bikin tinggi. Nah, dikasih di pada masa inilah kalau mama sanksi anaknya ini, aduh anak ini pendek kayak gini, kayak mana udah lewat ini masa emasnya nih. Nah, coba di usia 10 sampai 12 untuk perempuan, untuk laki-laki 12 sampai 14 masih bisa. Ya, itu fase kedua, masa pertumbuhan tahap kedua. Oke. Ini dia. Untuk menentukan status gizi remaja, selama ini kita cerita balita aja status gizi buruk, kurang. Di remaja juga ada. Kita punya standar. Bisa juga kita pakai indeks massa tubuh. Nah, ini saya kasih ini ada perhitungannya. Indeks massa tubuh dihitung dengan berat badan dalam kilogram, dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Ini ya rumusnya. Ini tabelnya ada. Nanti materinya saya kasih sambil Bu ini ya Bu. Nah, misalnya ini. Si Eko, seorang remaja dengan tinggi badan 148 cm, mempunyai berat badan 38 kg. Maka IMT-nya berapa? 38 dibagi 1,48 kali 1,48 sama dengan 17,3. Nah, kita tengok di tabelnya ini, 17,3 di mana? Lurus. Ya, di sini kan Bu, 17 sama 18. Lurus. Kekurangan berat badan tingkat ringan. Jadi orang ibu-ibu bisa menghitung IMT anaknya sendiri. Nggak mesti pakai tabel-tabel apa-apa lagi. Ini aja lihat. Ya, boleh ya. Mama-mama pun ini dewasa, remaja sama dewasa ini dipakai ya, IMT. Oke, nanti dari sinilah ibu-ibu tahu anaknya kurus atau gemuk. Dari sini ya. Oke, alat menghitung IMT apa? Untuk mengukur harus ada tinggi badan, alat ukur tinggi badan ya Bu ya. Boleh di kantor lurah Bakapula ada ya Bu ya. Kan gratis ya Bu. Puskesmas ada ya Bu. Ya. Berat badan, timbangan injak. Oke. Ada grafik itu nanti nggak bisa kita pakai karena ini kenapa Bu? Ah, kalau untuk perempuan, nah ini perempuan ini kan bakal jadi ibu. Udah tahu kemarin saya bilang kan salam cara mengukur bilang. Ini dia berapa yang dikatakan kek di bawah 23,5 cm. Itu dikatakan kek, kurang energi kronis. Nah nanti ibu-ibu coba diukur, ada nggak meteran di rumah? Coba diukur masing-masing. Ya, kalau remaja di bawah 23,5 cm besar kemungkinan, itu dari penelitian ya Bu, besar kemungkinan lahir anaknya itu DBLR, berat badan lahir rendah. Ya, di bawah 2.500. Besar kemungkinan, bukan berarti memang iya ya. Ibu ini aja iya kan Bu? Ini enggak kek. Oke, jadi kemarin saya sudah ini ya. Sudah tahu cara mengukurnya ya. Sudah ya Bu, jangan salah nanti Bu mengukurnya. Nanti
si Anu ngukurnya cuma 20, si Anu ternyata enggak 22. Nah, standarnya kita sama ya. Diambil di sini, ambil garis tengahnya, ya. Garis tengahnya. Dan ingat, tangan yang dipakai itu tangan yang jarang dipakai. Karena kalau ini kita kan udah sering angkat beban ya kan. Perempuan kan angkat beban juga sih, ya kan? Oke, ya ini sudah ada. Ini beberapa masalah gizi yang timbul pada remaja. Anemia, KEF, gizi kurang dan gizi lebih, perilaku gizi yang salah. Tanda-tanda anemia apa itu, Bu? 5L ya, 5L. Jadi ini letih lemes anemia. Ini yang anemia itu apa? Kantuk. Ini nanti kita dengar musik ya, musik dari Ibu Insaria. Selain itu disertai dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Nah ini kalau anak remaja yang sekolah, kayak mana lah kalau dia pusing gitu, mata berkunang, gimana lah dia belajar? Nggak ada kan gunanya dia belajar kan. Nah itu. Terus batas anemia ini harus diukur HB-nya ya. Ini ya, kalau dia wanita dewasa berapa? Yang paling riskan itu ibu hamil di bawah 11 gram itu dikatakan anemia ya. Nah ini penanggulang anemia, DTD tadi, makan makanan kaya zat gizi terutama dari sumber hewani tadi seperti apa Bu? Daging. Oke, gizi lebih nih, bukan hanya gizi kurang aja yang masalah, gizi lebih kayak saya ya. Siapa sini gizi lebih? Aduh, banyak juga dengan saya ya. Apa-apa lah. Oke, kalau dulu bilangnya tanda makmur ya, sekarang nggak boleh lagi ya Bu. Nah, itu tandanya tanda apa? Tanda apa Bu? Yang kelebihan gizi ya. Kondisi yang diakibatkan oleh asupan makan yang melebihi kebutuhan tubuh ya. Ini misalnya ibu bilang, aku makanku sedikitnya, iya kan? Sedikitnya aku malah nggak makan aku, iya ngemilnya banyak, iya kan? Gorengan berapa kemarin tadi? Ah cuma 2-nya. Terus apa minum teh manis ya udah di situ semua, iya kan? Nah jadi bahkan kita jangan pola pikir kita pikirlah dulu makan itu bukan hanya nasi. Ya, bukan hanya nasi. Kalau mama udah makan mie, gak usah lagi makan nasi. Kalau mama udah makan mie sop, jangan lagi makan nasi. Aku belum makan nasi, katanya. Nah, itulah yang bikin kita kayak gini ya Bu ya. Ya, siapa kawanku. Oke. Lupa dia udah makan ya kan? Kadang udah makan dia. Aku belum makan loh. Lupa ditengok kawannya dia makan bakso. Akibat buruk dari gizi lebih beresiko mengalami penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, darah tinggi. Makanya kita hati-hati ya Bu ya. Siapa yang merasa gendut, bukan berarti yang kurus itu nggak ada penyakitnya nih, ya kan? Cara menurunkan berat badan ini cara menurunkan berat badan nih. Saya juga harus pelajarin ini. Makan teratur 2 atau 3 kali sehari dengan gizi seimbang. Nah ini banyak mama-mama itu pagi dilewatkan sarapan, pikirnya dia akan kurus. Padahal kalau nggak sarapan dia, belum waktunya makan siang udah lapar dia. Harusnya kebutuhannya itu pagi itu cuma 300 kalori. Ternyata dia jam 10 makan udah 500 kalori. Udah kelebihan kan 200. Karena dia tidak makan dari pagi. Nah, coba biasakan makan yang teratur. Kalau biasa 3 kali, 3 kali. Kalau biasa 2 kali nggak apa-apa 2 kali. Ya, tapi pagi usahakan sarapan. Pagi yang utama karena udah 8 jam kosong perut kita kan. Terus kurangi jumlah makanan terutama sumber energi. Sumber energi apa itu tadi termasuk goreng-gorengan namanya. Oke. Kurangi makanan berminyak nih, berlemak, bersantan nih. Orang Padang nih orang Padang mana nih orang Padang nih. Ini suka nih santan ini. Kurangi konsumsi gula dan makanan yang manis. Siapa sih yang sering minum teh manis? Ada tuh orang sampai 3 kali teh manis. Iya Bu. Berapa kali sehari minum teh manis Bu? Kata tadi 1 jam Bu. Aduh, bisa dikurangin Bu. Ya. Ya. Boleh sih, cuma gulanya dikurangi. Nah, kalau kita mama-mama ini kita bilang kita sibuk banyak bergerak. Sebenarnya nggak banyak kita bergerak mah. Banyak mulut yang bergerak ya kan. Sini melepek kunana. Iya kan? Ya jujur aja mak. Masa begini aja ya kan? Masa ini ya nggak bergerak memang. Iya kan itu. Sementara yang masuk sama kita itu lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Ya, oke. Makan banyak sayuran. Nah, kalau sayuran bolehlah mama makan banyak. Buah-buahan banyak enggak. Sayuran cukup berapa mak? Bayam 1 gini ya kan. Terus buah apa lagi Bu sering makan? Jarang ini berasa makan. Jeruk cukup 1, ya kan? Padahal enggak dari segi kalau dia gizi seimbang.
seimbang. Kalau makannya 1 piring, jeruk itu harusnya 3. Nah, ya, gitu. Ada nanti dia sekali lagi ya ibu ya. Ini kalau itu isi piringku. Kemudian nanti kalau apa nanti lihat aja lebih apa. Di Google juga ada isi piringku, ada. Berapa porsi yang harus kita makan itu ada. Ya. Hindari minuman beralkohol karena merupakan sumber kalori. Nah, termasuk juga itu Mak, Coca-Cola Mak. Itu minuman karbonasi itu banyak itu gulanya ya. Banyak itu, jangan salah. Sprite, Coca-Cola, Fanta, ya bukan hanya beralkohol dilarang. Oke. Nih, olahraga secara teratur setengah jam minimal 3 kali seminggu. Ada nggak di sini? Kita pikir kita udah nyuci, udah gosok, udah olahraga, itu salah. Gini, memang kita semakin tua, pergerakan kita pun nggak akan cepat. Tapi coba setengah jam sampai 1 jam itu jalan aja. Jalan. Kalau mama-mama nggak disarankan lagi nih loh aerobik. Apalagi yang sudah operasi, nggak disarankan aerobik. Siapa sini ikut gym? Itu saya disarankan. Lebih bagus mama jalan 30 sampai poco-poco boleh. Nah, iya, bisa disarankan. Ya, bisa cedera. Ya, boleh sih. Cuma kan kalau kita ngikut aerobik, kita cuma gini-gini kan nggak enak kan? Nah, kalau udah 40 ke atas itu nggak disarankan ya Mak. Lebih bagus mama jogging, jalan 30 sampai 1 jam itu 1 hari. Pilihlah olahraga yang sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan. Tingkatkan kegiatan fisik yang sesuai dengan dilakukan sehari-hari. Oke. Gizi kurang apa? Kondisi yang diakibatkan oleh asupan makanan yang kurang dari kebutuhan. Jika gizi kurang, tadi gizi lebih bisa penyakit degeneratif. Kalau gizi kurang bisa apa? Bisa TBC. Ya. Makanya banyak orang yang kena TBC itu kurus. Karena apapun yang dimakannya, dimakan virus itu teman. Nggak sampai ke menyebar itu zat gizi itu ke seluruh tubuhnya. Jadi lebih banyaklah makan virusnya itu. Ya, jadi ini kalau tadi gemuk pun beresiko, kurus pun beresiko Mak. Makanya sedang-sedang saja ya kan. Normal. Ini dia cake. Kurangnya konsumsi zat gizi khususnya sumber karbohidrat yang terus-menerus. Ini dia. Perilaku gizi yang salah. Makan jajanan yang kurang bergizi, goreng-gorengan, coklat, permen, es. Ini siapa sih? Ada sini yang makan harus pakai es. Ada ya? Nah, ini perlu ini saya juga baru dapat ilmu. Kalau haid jangan biasakan minum es ya Bu. Kalau haid dia itu nanti jadi darah berkumpul. Ya, oke. Remaja sering makan di luar rumah bersama teman-teman, benar enggak Bu? Benar. Ya benar. Kadang ada juga mama ini bilang, nanti kok nggak usah makan, aku kasih jajan. Kok nggak usah makan di rumah, jajan aja. Nah, kita yang buat anak kita juga seperti itu, ya kan? Oke. Ini yang membuat gangguan mah, nyeri lambung. Ini yang banyak ya Bu ya sekarang GERD itu ya. Nah, dibilang orang sakit jantung, padahal GERD-nya tuh asam lambungnya namanya, ya kan? Oke. Remaja sering tidak makan pagi. Nah, nih sering ini. Nih, kalau kami dulu Bu, nggak dikasih sekolah kalau nggak makan pagi. Nah, kalau bisa kita seperti itu. Makan pagi itu nggak mesti nasi. Boleh susu, boleh roti, boleh telur, boleh ya. Tapi biasakan anak untuk sarapan pagi gitu. Oke. Jadi kalau dia udah lemas, apalah ditangkapnya itu dari apa gurunya? Nggak ada kan? Sia-sia dia sekolah. Oke. Remaja putri sering menghindari beberapa jenis makanan seperti telur dan susu. Benar ini ya? Benar, padahal Bu, remaja putri itu bagus sekali loh makan telur, apalagi putih telur. Itu menguatkan rahim. Putih telur, kasih aja putih telurnya ya. Kalau kuning telurnya kasih sama anak balita, boleh. Jangan kita yang makan naik tensinya. Ya, kekurangan protein hewani sehingga pertumbuhan badannya tidak optimal. Benar. Nih, ada anak-anak gak suka loh makan ikan laut, katanya bau. Benar, ada. Nah, sekarang cara kita mengolahnya gimana? Cara kita mengolahnya. Coba cari di Google, jangan hanya TikTok. Ya, coba di Google cara mengolah ikan supaya nggak bau ini. Apa yang ditaruh, ya kan Bu? Entah dipepes, entah di apa, cara kita. Ya, jadi anak kita terbentuk karena kita. Oke. Perilaku gizi yang salah standar langsing. Nah, ini dia nih. Kita nggak usah remaja, kita aja bilang, ih ibu ini langsing ya. Ya, padahal belum tentu ibu ini langsing. Nah, ibu ini gendut ya. Nah, standar langsing itu nggak ada sama anak-anak. Tapi kalau ditengoknya kayak misalnya artis, cantik kali badan itu.
Aku mau seperti itu. Nah ini yang kok dia. Jadi dietnya salah, ya kan? Dietnya salah. Membatasi atau mengurangi frekuensi dan jumlah makan secara drastis. Menurunkan berat badan secara. Nah, nih ada nih banyak ini ya di dalam iklan-iklan. Turun berat badan 2 kilo dalam sebulan. Wow. Kalau dari segi kesehatan ahli gizi itu 1 kilo 1 bulan itu sudah maksimal harusnya. Nah jangan tergiring ya Mak ya, 2 kilo per bulan. Mengandalkan makanan formula nih banyak ini ya kan. Apa aja itu Mak? Energi ya kan. Banyak ini. Menggunakan obat-obatan bahan penurun berat badan nih. Tolonglah yang remaja putri, kalau bisa jangan dikasih yang apa sih namanya obat sekarang, obat diet itu Bang? Ya, nggak ada gunanya. Lebih bagus makanannya yang diatur. Ya, bukan dikurangi Mak, diatur ya Mak. Ya, kalau makanannya itu tetap harus 3 kali Mak. Tapi kalau Mama bilang baksonya besoknya dikurangi boleh. Ya, ini dia penanggulannya apa? Dengan PUGS, pedoman umum gizi seimbang. Makanlah aneka ragam makanan, aneka ragam ya Mak. Kalau hari ini saya kol, besok jangan kol lagi ya Mak. Udah ganti dengan bayam, ya tuh anak-anak pun bosan ya kan. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi, ya berdasarkan kecukupan kita. Makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi ini pakai umum sebenarnya. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 ya. Gunakan garam berjeduk, ini penting. Sekarang banyak gondok ya. Dari kemarin-kemarin udah saya bilang ya, garam saya berjodium ternyata dimasukkan dalam nasi, dalam sayur yang sudah dimasak. Salah ya. Udah tahu ya Bu, saya berulang-ulang kasih ini supaya ingat. Makanlah makanan sumber zat besi, udah tahu ya Bu. Apa Bu sumber zat besi? Daun ubi, terus bayam. Ya. Nah, jadi kalau asam urat bisa nggak Bu? Bisa. Nggak bisa dari mana zat besinya Bu? Bisa dari daging juga ada zat besi ya. Biasakan makan sarapan pagi, minumlah air bersih, aman dan cukup. Di Siantar kayaknya bersih ya Bu airnya. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Hindari minuman beralkohol. Ya. Sampai situ aja bisa. Terima kasih. Gak sampai setengah jam kan? Kita beri hapus dulu untuk Bu Dasmi. Jadi langsung mau apa Bu? Atau ada kesempatan? Boleh. Tadi jam 3? Iya, udah pulang pun kata kamu. Jadi udah pulang, jadi Boleh. berhubung ibu ini tidak buru-buru lagi. Jadi gitu lah ya. Jadi kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada ibu-ibu, tahu tentang gizi, tentang remaja, atau tentang sharing pengalaman masing-masing menghadapi remajanya di rumah. Kami silakan ibu-ibu. Ayo Bu. Karena ini mungkin pertemuan kita yang terakhir tahun ini ya. Iya ini. Sibuk Mbak saya. Tahun ini ya, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Gimana kira-kira ini yang punya anak remaja? Atau cara mengurangi berat badan tadi mau diperjelas lagi? Ini info baru ya, bukan info baru sih. Saya yang baru dengar mungkin. Fase cepat tadi ya, bahwa samping bisa diatasi, bukan diatasi, dikejar ya. Dikejar, ya. Saat remaja ini perlu juga kita catat ini. Ya. Supaya dilaksanakan. Kita pikir kan sudah masa balita udah nggak bisa lagi dia apa-apa, rupanya masa remaja bisa. Jadi Bu kalau udah umur 18 sudah nggak bisa lagi. Bukan nggak bisa Bu, karena pertumbuhannya sedikit sekali. Karena kan dia sudah gimana ya? Tubuh ini kan punya fasenya masing-masing ya Bu ya. Nah, sama kayak kita gimana ya? Kayak kita sakit lah misalnya, sakit. Nah, dikasih obat ini, ternyata ini nggak mempan. Dikasih obat ini mempan. Nah, fasenya itu penyembuhan itu nggak mungkin 1 hari kan Bu? Nah, nggak mungkin obat ngasih sembuh 1 hari kan Bu? 2, 3 hari, seminggu. Nah, seperti itu. Jadi kalau masa seperti inkubasi ya Bu, bahasanya penyakitnya itu, inkubasinya 0 sampai kayak HIV 7 ya Bu, 7 sampai 10 tahun ya. Itu ya, itu HIV bisa membuat. Nah, kita pun seperti itu. Fase pertumbuhan pertama itu 0 sampai 30 sampai 2 tahun. Nah, itu. Bukan berarti di atas 2 tahun itu tidak bertumbuh. Kecil. Anak saya yang laki-laki semua tingginya 170. Ya. Sementara yang perempuan yang 2 itu tinggi. Enggak, gini udah haid
Udah umur 18, Bu. Udah umur 18. Iya. Nah, kalau udah sebenarnya kita bilang tumbuh nggak mungkin, manusia akan tumbuh. Ya Bu, mau satu ini ya kan. Sekarang dia tinggal exercise. Apanya? Olahraganya. Kalau perempuan karena kalau sudah haid. Karena sudah haid itu dia mampet itu dia. Itu pertumbuhannya. Ya. Cobalah dia berenang atau di mana, tinggal exercise aja di situ. Makanya kita Bu, nah ibu ini jangan sampai ibu-ibu yang lain, jangan sampai seperti anak ibu ini gitu loh. Iya kan? Masih bisa dikejar umur 10 sampai 12 untuk perempuan, laki-laki 12 sampai 14. Masih bisa. Jangan karena anaknya stunting dibiarin aja, ya. Ibu tahu kan akibat stunting kayak mana, Bu? Itu udah penelitian ya, Bu, bukan hanya omongan aja. Nah, kita kemarin saya tampilkan itu di otaknya itu serabut-serabutnya dia itu agak kosong. Kalau yang tidak stunting itu agak padat. Ya, itu dia. Kita pikir dari depannya. Ada lagi, Bu? Ada lagi Bu. Atau ibu ini nggak dilanjutkan pertanyaannya Bu, exercise apa yang cocok gitu? Iya. Iya Bu, apa Kalau yang cocok? perempuan, kalau bisa berenang. Oh iya. Berenang ya perempuan. Kalau mau main voli. Kalau dari makanan? Makanan membantu Bu, tapi gini, kalau makanan dia itu tidak optimal lagi, artinya tidak boleh dari situ aja. Harus ibu kasih juga dengan pergerakannya. Karena ada susu yang menambah tinggi badan. Tidak, jangan percaya Bu. Bu, jangan percaya produk susu. Ya, Makanya perlu ditanya. oh ada wire ya. Jangan percaya. Karena seperti tadi, tapi kalau ibu kasih di usia sampai 10 sampai 12 pasti ada faedahnya. Tapi kalau sudah lewat ya. Karena kan Bu, kami ini keturunan pendek Bu. Keturunan pendek. Jadi dulu istilahnya bapak saya bilang kalau bangun tidur anakmu harus kau botolkan di pintu. Jadi dipegangi sama papanya enggak? Itu kan exercise. Iya waktu Olahraga. kecil ya. Nah, Jadi sekarang dia si abangan dua-dua 170 Bu tingginya. perempuan. Nah, itu tadi tidak optimal dia pada sebelum haid. Ibu nggak optimal mengasih zat gizinya pada sebelum haid. Kalau tadi dia belum haid, ibu kasih zat gizi yang benar. Kalau untuk tadi untuk tinggi badan itu protein dan kalsium. Ya. Jadi kalau ibu kasih susu umur segitu bagus. Bagus. Kalau udah 18 tahun ke atas sudah ketinggi lagi itu. Ya, tapi tetap kalau perempuan itu butuh kalsium. Sampai masa tuanya perlu. Cuma untuk ketinggi enggak lagi. Ya. Jadi ada masa-masa emas. Tuhan itu pun baik. Kalau lewatkan masa emas tanggung sendiri kan gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau olahraganya, maksudnya bagaimana? Olahraganya tinggal exercise latihan. Kalau laki-laki lebih baik masuk kayaknya ya. Iya, tapi sedikit gitu. Karena kan kalau perempuan ini kalau sudah haid, hormonnya itu kan banyak perubahannya, Mak. Ya. Makanya banyak perempuan-perempuan yang agak pendek kan. Karena kita gini, Mak. Kita butuh tinggi, butuh kalsium, butuh tinggi. Sementara kita haid, kita mengeluarkan kalsium. Nah, jadi kebutuhan kita itu harusnya 100. Kita makan cuma 50. Ya udah terbuang semua. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita lagi menstruasi, jangan lupa tablet tambah darah itu juga pesannya iklannya ya kan. Kalau remaja putri sekali seminggu. Nah, itu yang buat mau lupa itu ya kan. Anak-anaknya suka yang kena sekali seminggu kan. Oh iya. Lupa. Kalau aku sarankan pakai alaka. Oh iya ya. Iya, pakai alaka. Itu sekali seminggu benar. Enggak apa itu Bu? Karena dari makanan kita makan seberapa lah ya kan. Kalau kita haid kan banyak keluar. Ya, kalau haid itu banyak kita keluar ya. Makanya orang siap haid kan lemas kan. Nah, makanya harus dibanyain di zat gizinya bukan banyak porsinya. Ya. Oke? Oh ya Bu. Seperti ini vitamin kalsium karena saya misalnya mengkonsumsi vitamin kalsium itu
Setiap manusia membutuhkan vitamin dan mineral. Kalsium itu mineral ya, Mak. Nah, tapi kalsium kita itu tuh untuk apa? Bukan untuk ketinggi badan lagi, untuk menjaga organ-organ tubuh kita. Ya, kalsium. Mama masih haid, butuh untuk itu. Kita kalsium. Ini lutut, ya. Makanya banyak orang tua susah jalan. Jadi kenapa? Dari masa remajanya atau masa sebelumnya dia kurang kalsium, jadi dia habisin lah kalsium yang ada di badannya, gitu, ya. Besar kemungkinan kalau orang gendut ini lututnya ini di luar dan susah karena keberatan beban. Ya bersyukurlah ibu yang kecil-kecil. Nah, makanya yang gendut ini usahakanlah untuk kurus, bukan kurus, ideal, tidaknya ideal ya. Ya, bolehlah jangan seimut ibu ini, ya kan. Kurang sedikit lagi bu cantik ini, boleh ya. Kalau mengkonsumsi CDR aja bisa? Boleh CDR, tapi ingat ya bu, CDR itu kalau minum CDR jangan lupa waktunya minum. Ya, nanti gara-gara itu kena ginjal, karena mengandung apa itu fosfor juga ya kan bu. Ya, banyak minum kalau minum itu CDR. Itu usia 40 ke atas. Suplemen ya. Boleh, CDR boleh, tapi banyak minum. Iya. Karena kalau kita makan kalsium juga vitamin C-nya membantu. Sama zat besi. Kalau kita makan zat besi, nggak ada vitamin C-nya itu nggak akan diserap. Makanya kalau minum tablet tambah garam, minumlah jus. Bisa itu langsung terserap. Jangan minum teh manis, minum jus jeruk. Gitu. Ya. Ada lagi bu? Ibu, kesempatan ini. Yang di luar ada yang bertanya. Bukan hanya tentang remaja ya, ibu ini kan kebetulan seperti yang tadi ahli gizi. Nah, jadi tentang gizi orang tua juga boleh ya bu, atau tentang balita juga boleh, walaupun pertemuan kita remaja nggak ada larangan kok. Jadi silakan bertanya. Gimana? Atau dipaskan? Mas, udah lapar ini bu. Iya kan, bu ini lemas. Yang penting nggak 5 ya bu. 56. 56. Giginya masih ada. Kan ada sih, pakai gigi palsu ada kan bu? Kalau 56 itu sama seperti usia ini, cuma itu tadi bu, porsinya dikurangi. Karena kita semakin tambah umur, pergerakan kita kan berkurang. Jadi kalori yang kita butuhkan pun sedikit. Nah, kalau tadi kita makan 1 piring, biasanya ya dikit aja setengah. Pergerakannya kan kurang kan bu? Iya, nggak apa-apa, nggak usah takut, memang harus seperti itu. Nanti kalau dia keberatan beban seperti saya bilang itu tadi, nanti dia keropos tulang cepat, lututnya itu susah, ya nggak sanggup badannya, kakinya menahan, ya porsinya dikurangin, ya boleh lebih banyak dia dibuang, karena kan kalau udah tua kan bu, susah kan bu, susah, nah itu dia butuh serat, buah, sayur itu diperbanyak, ya dan salah kalau ibu makan sayur sedikit aja nasi ibu akan kenyang. Karena sayur itu lama itu mengenyangkan, ya nggak usah pakai suplemen pun nggak apa-apa. Yang penting dari makanannya bagus, ya nggak usah kalau dari makanannya bagus loh. Saya nggak menyarankan nanti makanannya nggak bagus. Nggak usah pakai suplemen katanya. Enggak ya. Tapi kita yakin dari makanannya bagus,